Udah. Wah, ini kok ditayangnya ngeri. Tema 4 tentang guru. Lah, emang gitu biar gak lupa. Lah, Alima ada suara Alima. Oke. Definisikan guru bagimu. Guru. Menurut Ya, kalau orang Jawa digugu dan ditiru ya. gimana tuh? Digugu tuh apa, Yok? Guru itu sebagai seorang yang bisa memberikan contoh, memberikan pedoman dan panutan. Guru adalah yang mengantarkan saya untuk mengenal Tuhan saya. Ya, setiap orang yang bisa ngasih pelajaran ya, bisa ngasih manfaat hal kebaikan buat kita. Menurut gue tuh nggak cuman sekedar ngajar, nggak cuman mentransfer ilmu gitu, tapi dia itu memberikan sebuah contoh atau attitude gitu ya. Dia yang sosok ketika saya melakukan kesalahan, saya akan ingat sama dia dalam konteks apapun ya. Entah dia teknis, entah dia syariat, sosial. Guru itu sosok yang bisa menjadi teladan, perilakunya bisa ditiru, terus mempunyai sikap-sikap berwibawa, banyak sikap-sikap yang patut ditiru lah intinya. Sosok yang memiliki rasa peduli yang sangat tinggi, yang tidak mengenal golongan tertentu untuk dia terus memberikan ilmu kepada orang lain. Dia punya ilmu yang cukup untuk dia sampaikan kepada orang lain yang itu tidak setengah-setengah. Ilmu tersebut bisa berdampak baik kepada kehidupan dia saat itu dan seterusnya. Itu guru. Oke. Kalau di usiamu sekarang nih, penting nggak sih punya guru? Penting banget. Penting, Penting. sangat penting. Penting sih. Penting banget. Oh, sangat. Jadi Sebenarnya bukan di usia sekarang aja ya, tapi sampai kita meninggal at least itu ya kita harus punya guru gitu. Orang yang benar-benar kita jadiin panutan, orang yang benar-benar ya kita bisa ambil sesuatu darinya gitu. Tapi kalau guru di usia sekarang, itu levelnya udah beyond ya, udah nggak hanya sekedar mata kuliah gitu kan. Intinya orang yang bisa membuka memori saya ya ketika saya salah itu. Menurut saya guru itu sepanjang hidup, karena sepanjang hidup itu kita belajar, dan sepanjang hidup itu pula kita melakukan ada potensi-potensi kesalahan. Kita butuh untuk guru untuk mengingatkan, memberikan pemahaman, dan juga selalu menjadi panutan. Beliau juga akhirnya bisa menghantar kita untuk lebih kita mengenal Tuhan kita. Beliaulah yang akhirnya juga menunjukkan jalan yang sebenarnya sampai kita nggak tahu, nggak juga, oh ternyata ada jalan itu loh. Nah, guru-guru itu biasanya akhirnya makomnya bisa menuntun kita sampai ke sana. Oh ternyata ada jalan ini, oh bisa lewat sini dan sebagainya. Jadi sangat perlu, bahkan menurut saya di usia berapapun dan kapanpun tetap perlu artinya ada guru. Ya, ibarat nasihat ya, maksudnya kita perlu seseorang yang sudah pasti ilmunya di atas kita. Tujuannya buat membimbing kita, sedang ngingetin kalau kita lagi nggak benar gitu. Kan orang itu nggak selamanya dia, maksudnya mungkin ada orang yang merasa dia jalannya benar gitu, tapi di suatu saat guru itu perlu lah ketika orang ya butuh tuntunan lah. sebenarnya guru itu bukan sebuah label kayak lu sekolah punya guru, enggak, tapi temen lu tuh juga bisa jadi guru gitu. Misalnya gue sebagai digital marketer gitu kan, ya istilahnya mungkin bukan guru tapi mentor gitu ya, jadinya namanya ganti aja sih sebenarnya, jadinya guru juga, mentor gitu kan. Tanya teman gitu kan, tanya teman pun secara nggak sadar itu jadi guru kita gitu. Iya, harapannya guru tuh nggak hanya menyampaikan ilmu ya. Saat kita mencoba untuk mencari peran terbaik kita di muka bumi ini ya, kita tuh butuh guru gitu. Kita butuh orang yang selalu membimbing kita sehari-hari, bukan hanya sekali gitu, teman, sehari-hari untuk membimbing kita dari satu tangga ke tangga yang lainnya untuk sampai ke apa yang kita tuju tersebut. Pasti ada orang yang sudah melewati itu, ya kan? Ada orang yang sudah melakukan itu, yang sukses melakukan itu, ya belajar dari orang yang sukses tersebut. Karena kecuali kita nggak merasa ingin terus bertumbuh ya, selagi kita ingin terus bertumbuh ya kita butuh guru. Nah, kalau Mas sendiri punya pengalaman mencari guru nggak sih? Dan caranya tuh gimana waktu mencari guru? Kalau mencari guru pernah sih, terutama pas zaman kuliah ya. Pernah, beberapa kali. Pernah. Kayaknya belum pernah, Mas. Belum pernah. Pernah lah pasti. Bener-bener real guru yang personal gitu enggak sih ya. Bisa dibilang ya
bukan kayak guru yang terlalu apa ya, kalau di sekolah itu kita udah ada kan. Ya lebih ke kayak teman-teman ayah saya sendiri sih. Biasanya saya tanya-tanya ke teman-teman. Case-nya adalah contoh saya punya masalah ini gitu. Saya bisa ketemu siapa, saya harus mencari informasi ini dari mana itu. Biasanya akhirnya saya ya menemukan guru tersebut atau mencari guru tersebut atau memang bersilaturahim lah dengan guru tersebut untuk bisa menjawab apa yang hari ini atau hari itu gitu. Saya ingin tahu atau pecahkan sebuah masalah tersebut, salah satunya. Tergantung ya guru apa dulu. Kalau dari dalam konteks agama ya bisa ikut pengajian gitu-gitu, bisa ikut mungkin kelompok-kelompok kayak gitu, itu sih. Dulu sesimpel saya nge-DM-in orang-orang yang menurut saya keren, terus kemudian saya ajak chit-chat, coba diskusi dengan topik yang beliau kaji, dan itu cukup work untuk saya sampai hari ini. Ini mungkin kayak e-course segala macem, video learning, terus mungkin gue yang lagi ngikut bootcamp gitu kan. Nah ikut bootcamp juga, nah itu kan ada guru tuh. Nah itu ya kayak gitu. Caranya mungkin nanya ke temen, aku lagi butuh ini nih, kamu bisa rekomendasiin orang yang kiranya bisa dimintain pendapatnya, gitu-gitulah. Saya dulu setiap libur semester kuliah, saya itu selalu disuruh ayah saya untuk bawa motor sendiri backpackeran keliling Sumatera Barat ya, kampung kami ya, provinsi di sana. Itu untuk datangi keluarga-keluarga, itu pasti untuk selalu menjaga silaturahmi dengan keluarga. Kedua itu untuk mendatangi salah seorang temannya atau keluarga kami yang dia udah sukses di bidang itu. Contoh kayak ayah saya, waktu saya tamat SMA itu saya diantar ke Batu Sangkar, itu kampung ayah saya. Saya langsung disuruh belajar di salah satu usaha keluarga saya atau ya, nenek saya lah, adiknya nenek saya itu di bidang distribusi kosmetik. Jadi saya langsung belajar di situ, mulai ya sebelumnya saya juga udah belajar ya di toko saya sendiri, cuman ini lebih luas lagi. Setelah itu saya disuruh pergi lagi karena emang nasabnya keluarga ayah saya itu pedagang ya. Saya disuruh lagi pergi ke Padang belajar bersama kakek saya. Nah ini yang nenek saya, adiknya nenek saya, ini kakek saya, abangnya nenek saya gitu. Saya belajar itu lebih luas lagi. Jadi pertama saya belajar itu di toko yang distributor, ya kan, di Batu Sangkar itu ayah saya membawa saya ke tempat kakek saya itu pergudangan besar. Jadi saya disuruh belajar sama beliau ya, nggak lama juga sih karena saya waktu itu harus mempersiapkan untuk perkuliahan kan. Dan ada ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dan saya anggap mereka juga guru dari sisi keluarga saya. Itu sih yang pernah saya lakukan ya dalam bentuk pencarian guru. Nah, tapi guru yang oke tuh yang kayak gimana sih? Yang Wow, Gimana ya? yang cocok sama kita. Dari ilmunya dapat, dari attitude-nya dapat, ya dari semuanya lah, itu bisa ditiru, bisa menginspirasi, bisa digugul lah. Ketika kita ketemu dan sebagainya, kita selalu mengingat bahwasanya kita tetap hamba yang lemah gitu. Kita tetap punya Tuhan gitu. Kita tetap punya akhirnya Allah sebagai akhirnya juga mengurus semua ini gitu. Bisa mengerti apa yang kita maksudkan, kemudian juga ini ya bisa masuk ke semua lini usia, dalam artian bisa menyesuaikan dengan murid, tidak kaku, jadi cukup humoris juga, terus kemudian tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi dalam penyampaiannya. Apa ya, cocoknya tuh dalam artian ngobrolnya nyambung, terus yang beliau punya itu kita butuhkan. open minded dan tegas. Guru yang oke itu yang ahli di bidangnya. Ya kalau kita pingin belajar bisnis, ya kita berguru kepada pebisnis. Kalau kita ingin belajar bisnis yang kecil, cuman kecil ya belajar kepada yang sesuai dengan tingkatannya gitu. Cuman kalau kita ingin belajar yang besar, kita harus bisa belajar sama orang yang di tingkatan yang lebih tinggi. Kalau dia ngomong sesuatu itu tuh kayak nyes gitu, gimana ya bahasanya, nyes gitu. Jadi kayak attitude-nya juga enak dilihat, terus tutur katanya juga enak. Itu guru ideal menurut gue ya, gitu. Kedepannya nih, apakah kamu ingin menjadi guru? Ingin lah. Iya, Kalau predikat guru mungkin nggak terlalu. Ingin, karena cita-cita saya tuh dari dulu emang jadi guru. Gue ini kan di luar kan juga mungkin sebagai mentor ya, mentor untuk coding gitu kan. Anak-anak lagi kan. Pengen sih, karena itu pekerjaan yang mulia ya. Itu pekerjaan para nabi-nabi, pekerjaan ibu saya juga seorang guru, pekerjaan ayah saya juga sebagai guru saya, karena dia terus mengajari kami di sini.
Kamu ingin menjadi guru yang seperti apa? Yang mengajarkan tidak mengharap imbalan kecuali balasan pahala dari Allah. Yang disukai, yang bisa menginspirasi sih gitu. Guru yang akhirnya bisa menghantarkan murid-murid saya untuk semakin dekat kepada Tuhannya, bisa menjawab apa yang mungkin mereka juga akhirnya ingin ketahui gitu. Yang ketiga, guru yang akhirnya senantiasa untuk bisa memberikan nasihat kebaikan, terus tidak terjebak dari keburukan-keburukan, itu juga sih. Yang pertama, perilaku baik gue itu dicontoh gitu. Terus juga ilmu yang gue sampaikan itu dimengerti dan dipahami gitu. Yang disenangi ini maksudnya itu guru yang saat aku berbicara dia itu mendengarkan, setelah itu dia bertanya, sebagai bentuk dia itu antusias terhadap apa yang saya sampaikan gitu, terhadap kebaikan melalui ilmu yang saya sampaikan kepada dirinya. Saya ingin menjadi guru yang dicintai, terus kemudian selalu dirindukan kedatangannya, selalu diingat apa yang saya sampaikan. Dan ketika kelak saya meninggal, kebaikan-kebaikan itu tidak mati seperti raga saya, melainkan kebaikan-kebaikan ataupun ilmu yang saya bagikan itu terus hidup sampai kapanpun. Siapa guru yang paling berkesan untukmu? Namanya siapa? Namanya Bu Sari ya. Beliau ngajar bahasa Inggris di SMP. Guru tafsir di SMA namanya Ustazah Una. Halo. Banyak ya. Pak Adi Satya Laksana. Itu menurut gue guru SD gue namanya Pak Jadi. Ayah saya. Yang kedua itu guru saya sekarang, Pak Adi. Ada seorang guru, maksudnya beliau itu, saya mengenal beliau ketika masih kuliah. Kalau sekarang Pak Adi Satya Laksana. Apa yang kamu paling ingat dari dia? Kumisnya. Karena emang Dulu waktu akhir-akhir masa di tempat kuliah gitu kan, itu kan banyak amanah yang harus diselesaikan, amanah akademik, non akademik, dan di luar itu gitu kan, mestinya hektik dan merasa kalau nggak bisa mengatasi itu gitu. Terus beliau itu hadir sebagai cahaya yang menerangi kegelapan, kayak beliau tuh terus habis itu menuntun gitu, kayak dikasih tahu gini loh dek, satu-satu dulu ya, permasalahannya tuh diurutin gitu, dari ini diselesaikan dulu, terus kemudian ini yang beliau membantu, sangat banyak membantu menyelesaikan permasalahan saya waktu itu. Kalau ada yang nggak sesuai gitu ya di kelas, itu beliau langsung negur, langsung kamu salah kayak gini, dan benar-benar sampai pernah marah-marah gitu, saking emang ya bandelnya kita waktu itu gitu. Dan setelah itu ya jadi kayak sesi perenungan bersama gitu di kelas, yang kenapa sih sampai marah-marah kayak gini, harusnya gimana gitu-gitu. Dan akhirnya pernah sampai ada momen ya kita nangis bareng karena emang terharu gitu di situ. Setiap orang tuh diberikan potensi kebaikan dan setiap orang itu punya peranan terbaiknya. Maka seseorang itu perlu untuk mencari tahu mana peran terbaiknya, mau diantarkan ke peranan apa, dan menjadi orang yang bermanfaat di bidang apa. uniknya tuh Pak Jadi itu kumisnya tuh tebal. Mungkin kayak suaminya ini, Inul Daratista itu. Tapi yang dari yang gue ingat dari Pak Jadi ini itu nasihatnya gini. Waktu itu gue bangor banget, bandel banget, sampai mungkin beliau kayak haduh gitu ya, capek lah ngurusin kita. Iya, nyerah dah. Terus dia bilang gitu kan di depan kelas sambil matanya ngeliat gue, waduh itu kan. Dia bilang gini, kalian bakal ngerasain, gue lupa kalimatnya, tapi intinya gini, lu tuh pasti bakalan nerima apa yang lu lakuin gitu. Jadi gue baru sadar, iya juga gitu kan. Apa ya, kalau ayah saya tuh yang saya ingat, saya merasa ilmu setiap yang dia sampaikan itu kan ilmu kehidupan saya ya. Kayak dari saya kecil sampai sekarang saya diajarkan oleh beliau. Itu momen-momen saat dia ngobrol di meja kasir ke toko kami, saya di depan dia ngomong tentang ilmu, apa yang dia baca, tentang apa yang dia ketahui kepada saya, tentang pengalamannya. Itu momen yang sangat berkesan. Karena apa? Karena itu terjadi di rumah, di toko, di tempat kami mendapatkan rezeki bagi keluarga kami. Di situ juga ada terjadi transfer ilmu. Mereka yang akhirnya selalu tertanam ke, bahkan saya ingat dan sebagainya, adalah memberikan terutama pelajaran-pelajaran hidup ya, akhirnya berupa hikmah, berupa ibroh. Saya meyakini apa yang beliau juga sudah pernah alami gitu, untuk akhirnya juga diberikan kepada saya, dan akhirnya menjadikan saya akhirnya tidak bahkan perlu mengalami sesuatu, akhirnya saya tahu oh harus bagaimana dan sebagainya. Itu sangat luar biasa sih guru-guru saya ketika akhirnya memberikan insight-insight seperti itu, pelajaran-pelajaran seperti itu.
Kalau Pak Adi, beliau sangat luar biasa ya. Dia menyisihkan waktunya dengan diri yang sekarang, kesibuk apapun itu dia menyisihkan dan emang menyisihkan itu ya bukan waktu luang tapi meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang tapi meluangkan waktu untuk saya dan teman-teman saya di sini mendengarkan ilmu-ilmu dari beliau yang topiknya itu sangat luas, dan itu yang sangat momen yang sangat berkesan buat saya. Saat kami berkumpul bersama, melingkar, saat itu kami diam dan Pak Adi berbicara dengan banyak hal cakrawala keilmuan yang disampaikan kepada saya dan teman-teman saya. Iya, ketika beliau mengajar itu lemah lembut, terus sabar. Jadi kami murid-muridnya tuh menerima ilmu dari beliau dengan mudahnya gitu loh. Merasuk nggak cuma di otak tapi di hati. Yang paling saya ingat itu ketika saya diminta untuk mencuci kaki orang tua saya ketika waktu itu tim kami sedang boncos. Wah, kayaknya kamu harus ketemu orang tua gitu. Saya diminta untuk cuci kaki ibu saya. Ya, saya lakuin, dan sebenarnya saya sudah punya angan-angan atau cita-cita untuk nyuci kaki orang tua. Tapi saya pengen berharap ketika itu ada titik terendah saya dalam hidup ya. Saya ingin ngelakuin itu. Cuman ternyata udah disuruh duluan sama Pak Adi. Apa yang ingin kamu ucapkan kepadanya? Aku udah capek ngomong terus. Terima kasih atas semua ilmu, nasihat atau apapun sudah diberikan kepada saya. Semoga akhirnya ini menjadi bagian dari amal jariah yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk bisa sampai hari ini dan akhirnya juga terus mengalir hingga yaumul qiyamah nanti. Terima kasih sudah pernah mengajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang mungkin ketika Ibu mengajarkan pada waktu itu belum terasa manfaatnya, tapi di hari ini sangat-sangat bermanfaat ya. Template banget, gila. Iya, I love you Pak Jadi. Muah. Ya udah gitulah Bu. Bu Sari, terima kasih banyak atas ilmunya, atas pengabdiannya, dan atas hal-hal baik yang udah menginspirasi kita. Saya terima kasih banget akibat butterfly effect ini ya. Ya, beliau selalu bilang orang-orang yang berkumpul dengan beliau adalah orang-orang yang sudah pernah ditakdirkan di Lauhul Mahfudz ya. Roh-roh kita udah pernah bertemu. Jaga kesehatan Pak. Saya masih ingin hidup dengan Pak Adi, masih bersama ya, lihat Pak Adi dimanapun Pak Adi berada itu sih sekitar 50 tahun lagi ingin masih ketemu sama Pak Adi. Seluruhnya Bapak, Mama, orang tua Pak Adi dan guru-guru saya yang dulu yang mengajari saya dari kecil, alif bata, ABCD 1 2 3. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sampai detik ini tidak ada, sampai di sini tidak bisa ngomong selancar ini tidak ada jika tidak karena guru-guru saya dahulu. Dan saya mohon kepada guru-guru saya yang menonton video ini yang masih mengenali saya ingin bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kalian semua. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang mungkin nggak bisa saya nggak cukup pakai kata-kata doang karena sudah sangat banyak membantu. Dan mungkin kalau misal aku nggak ketemu beliau pada waktu itu, mungkin aku tidak akan bisa seperti sekarang. Bisa syuting. Iya. Terima kasih banyak Pak Adi. Saya sangat bersyukur Allah menakdirkan saya untuk bertemu Pak Adi di fase hidup saya yang cukup kemarin tuh sempat galau menentukan mau kemana ya setelah lulus dan sebagainya. Dan saya percaya pertemuan saya dan Pak Adi itulah bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, karena seperti yang Pak Adi sampaikan, bisa jadi karena memang di alam roh sana kita pernah bertemu dan di dunia ini punya takdir yang sama untuk bertemu dan bersilaturahim. Saya berterima kasih banget sama kalian semua. Terima kasih Bapak Ibu semua.